Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maura Cinta Yunanda, kelas 11 IPS 3, nomor absen 19. Di sini saya akan menjelaskan pertama konflik. Konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok maupun pemerintah dengan kelompok. Tidak satupun masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik melatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa oleh individu. Suatu interaksi perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, pengetahuan, adat, istiadat, keyakinan, gagasan, dan lainnya sebagainya. Dengan dibahas serta ciri-cirinya, individual atau interaksi sosial. Konflik merupakan suatu yang sangat wajar dalam setiap masyarakat, dan tidak satupun masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik akan hilang dengan sendirinya oleh masyarakat itu sendiri. Konflik bertentangan dengan integritas. Konflik dan integritas berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integritas. Sebaliknya, integritas tidak akan sempurna dapat menciptakan konflik. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kekerasan. Kekerasan yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal, yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang, umumnya berkaitan dengan kewenangannya, yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa semua kewenangan tanpa pengindahan, keabsahan, penggunaan atau tindakan sewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam runtutan kekerasan. Definisi dan jenis-jenisnya. Jenis-jenis kekerasan. Yang pertama, kekerasan dilakukan perorangan. Perlakuan kekerasan dengan menggunakan fisik, yaitu kekerasan seksual. Yang kedua, verbal, yang termasuk penghinaan. Psikologis termasuk dengan pencelecehan oleh seseorang yang dalam lingkup lingkungannya. Yang kedua, kekerasan yang dilakukan oleh negara atau kelompok untuk melakukan kekerasan secara sah, yakni dengan alasan untuk melaksanakan putusan pengadilan, menjaga ketertiban umum, atau dalam keadaan perang yang dapat dilakukan menjadi semacam perbuatan teroris. Yang ketiga, tindakan kekerasan yang tercantum dalam hukum publik, yakni tindakan kekerasan yang diancam oleh hukum pidana, sosial, ekonomi, atau psikologis. Kekerasan yang selanjutnya, kekerasan dalam politik, umumnya pada setiap tindakan kekerasan tersebut dengan suatu klaim legitimasi yang mereka dapat melakukannya dengan mengatasnamakan suatu tujuan politik. Yang terakhir, kekerasan simbolik atau merupakan kekerasan yang tak terlihat atau kekerasan secara struktural dan kultural. Menjelaskan sedikit tentang perbedaan konflik dan kekerasan. Konflik merupakan suatu proses sosial antara dua orang atau suatu kelompok di mana salah satu pihak ingin menyingkirkan pihak lawan dan membuatnya tidak berdaya atau bahkan menghancurkannya. Tapi kalau kekerasan itu merupakan konflik yang diwujudkan dalam bentuk fisik. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.